Kamu adalah seorang guru. Apa yang kamu percaya tentang murid? Bagaimana pembelajaran kamu di kelas? Apakah kamu seorang guru yang masih memberikan hukuman pada murid? Atau apakah kamu seorang guru yang menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya apa sih konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, penasaran? Tenang aja, karena di video ini saya akan membahas koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Retno Nur Samsu dari SDN 1 Tembulus, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, calon guru penggerak angkatan 7, akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, apa yang guru percayai tentang murid? Sebelum mengenal Ki Hajar Dewantara, saya seorang guru yang selalu mengatur murid dengan cara mendidik dan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan cara bersikap kepada orang lain. Saya meyakini dengan mengatur mereka pada cara-cara pemberian sanksi melalui perkataan yang mengancam serta tindakan-tindakan tegas akan mampu mengubah perilaku mereka. Mengenai pembelajaran di kelas, saya masih menekankan materi harus tuntas, sesuai target tanpa memperhatikan perasaan murid, tanpa memperhatikan kemampuan dan bakatnya. Sering memforsir kegiatan belajar mereka dengan tugas dan PR melebihi porsinya masing-masing. Harapannya agar mereka belajar di rumah dan dapat meningkatkan nilai-nilai akademiknya. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga tidak mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah berjalan. Saya pun berpikir bahwa mendidik dan mengajar adalah satu makna yang memiliki tujuan yang sama. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 pada modul 1.1 di fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, pandangan saya mengenai pemikiran pendidikan mulai berubah. Saya mulai introspeksi diri dalam menuntun murid menemukan minat dan bakat sesuai kodratnya. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan komunikasi, kolaborasi, kritis reflektif, kreatif, dan inovatif. Dapat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sesuai potensinya masing-masing. Dalam proses menuntun, anak-anak diberi kebebasan, namun saya bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan. Pemikiran yang kedua adalah pendidikan memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Prinsip yang harus didepankan adalah prinsip among, artinya guru harus memberi cinta kasih dan kesabaran menuntun murid-murid mencapai tujuan pendidikan. Anak didik bukanlah kertas kosong yang kita tulis dan gambar seenak hati kita, karena setiap anak menginginkan keselamatan dan kebahagiaan. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sebagai guru, saya menuntun untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya dengan kekuatan konteks diri anak, yaitu masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam gerak anak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberikan dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya.
Saya mengarahkan supaya anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pemikiran yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus dilaksanakan sesuai alam dan zamannya. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Perubahan setelah mempelajari kodrat alam dan zaman adalah membekali mereka dengan keterampilan abad 21 berupa komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif melalui pembelajaran. Pemikiran yang keempat adalah budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengingatkan mengenai pentingnya budi pekerti. Beliau mengatakan budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pada sesi elaborasi pemahaman dicontohkan pada gamelan dan menenun. Di lingkungan SDN 1 Tembulus, keselarasan hidup murid dilatih melalui pertunjukan rebana. Nilai yang mencerminkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Menghargai perbedaan agama yang ada, menjunjung tinggi sikap toleran, hidup rukun sesama manusia, dan cinta damai dengan pemeluk agama lain. Pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Pemikiran ini tentang berhamba pada sang anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh beliau ketika menghadapi tumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Pengalaman beliau menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Pendidikan yang berhamba pada anak yaitu saya menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun lingkungan anak menjadi pembelajar sejati. Maka dari itu, saya sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun proses pengekspresian potensi-potensi murid agar terarah positif dan mereka dapat menemukan jalannya sendiri menuju perubahan terbaik dari dirinya. Penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara akan terwujud apabila kita membentuk strategi-strategi dengan melakukan yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid, yaitu menerapkan model dan metode pembelajaran kooperatif, discovery learning dengan pendekatan inquiry dan konstruktivis, project based learning maupun problem based learning. Kemudian yang kedua adalah penanaman budi pekerti melalui pembiasaan Asmaul Husna. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun setiap datang ke sekolah. Kegiatan Jumat bersih dan sehat, kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, melaksanakan piket kelas secara disiplin, melatih keterampilan rebana, dan kegiatan bakti sosial masyarakat seperti membantu memungut sampah di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengamati gaya belajar masing-masing murid. Kemudian membuat pertanyaan pemantik untuk mengetahui minat dan karakteristik murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, sikap toleransi dapat muncul dengan pemberian keleluasaan bagi murid untuk mengembangkan potensi. Mengontrol pembelajaran dengan memberikan isian lembar kerja yang sama bagi semua murid. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Yang keempat adalah pengembangan keterampilan abad 21, yaitu pada pengembangan keterampilan 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity melalui pembelajaran.
Ketika anak-anak mampu beradaptasi dengan tantangannya yang baru dan mengatasi hambatan tak terduga, mereka akan berkembang dimanapun kehidupan membawa mereka. Murid akan menuai manfaat di dalam dan di luar kelas. Penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita laksanakan dengan baik agar anak-anak dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, sekarang sudah paham kan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menjadikan manfaat untuk kita semua. Saya Retno Nur Samsu, calon guru penggerak angkatan 7. Salam dan bahagia.